Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib daripada abnai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak hadir pada malam hari ini. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Khusus dzikri Fadilatul Habib Fadilul Ma'had Jamharul Lugawi Ad-Da'i Ilallah Abdul Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, khususnya Sahibul Fadilah Fadilul Ma'had, Allah panjangkan umurnya dan apa yang dihajatkan oleh para habaib kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kemudian yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para ajengan, para alim ulama, para sepuh juga tokoh masyarakat yang sekali lagi mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya, dan mudah-mudahan juga kita doakan beliau para ajengan kita Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan di jalan dakwanya, dan segala hajat beliau semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu kita ucapkan selamat jalan pada mubaligh kita Habib Nabil Al-Gadri, mudah-mudahan Allah sampaikan ke tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yarhamni wa yarhamkumullah. Malam hari ini saya akan membacakan sedikit manaqib daripada Sahibul Khal Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau adalah seorang alim ulama, seorang saleh yang dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang wali min awliyaillah, seorang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau ini dilahirkan pada tahun, yaitu malam Senin, hari Senin tanggal 5 Safar 1044 Hijriah di salah satu kota Tarim. Beliau dibesarkan oleh ayahnya dan ibundanya dengan penuh perhatian di dalam ibadah kepada Allah, tumbuh besar di dalam kepada Allah. Tetapi beliau ini di masa kecilnya dijaga oleh Allah, khususnya pandangannya. Kita ucapkan selamat datang pada Kiai Inayatullah. Jadi dijaga oleh Allah pandangannya dari hal-hal yang berbau maksiat, bahkan sampai di waktu kecil Allah ambil pandangan lahiriahnya, tetapi Allah buka batiniahnya, sehingga walaupun masih kecil tetap beliau di dalam himmah yang qawiyah, di dalam semangat yang kuat untuk menuntut ilmu, semangat yang kuat di dalam kesolehan, di dalam ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tumbuh menjadi seorang yang saleh, tumbuh menjadi seorang yang alim. Bahkan beliau salah satu mujaddid, seorang yang mendapatkan predikat mujtahid mutlak. Seorang yang mujtahid mutlak. Di dalam menjadi seorang mujtahid ini banyak syarat, banyak keilmuan yang harus dikuasai. Salah satu muridnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Sahibul Risalatul Jami'ah, pengarang daripada kitab Risalatul Jami'ah. Beliau mengatakan innal imam al-haddad balagha ratbatan ijtihad awim, bahwasannya Al-Habib Abdullah Haddad ini sampai kepada derajat mujtahid. Bahkan beliau pun kalau mau di makam mujtahid ini bisa membuat satu madhab, tetapi beliau tidak mengikuti daripada datuk beliau, tetap berpegang pada madhab al-Imam Syafi'i.
bahkan di dalam ilmu keislaman tidak sampai di situ, sampai di dalam martabat ilmu keimanan, bahkan tidak sampai di situ, sampai ke dalam martabat ilmu ihsan. Seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kalam beliau yang mungkin ini merupakan oleh-oleh daripada pembacaan manaqib yang singkat ini. Beliau dalam satu kesempatan pernah menyatakan, walzam kitaballah watba' sunnatan waqtan hadakallahu bil asrafi. Ini nasihat dari beliau, dan daripada banyak-banyak nasihat ataupun dari kalangan-kalangan beliau, kitab yang cukup fenomenal dipakai di penjuru dunia, yaitu An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan juga wasiat-wasiat ke dalam keimanan. Jarak dari beliau sampai ke kita ini sekitar 313 tahun yang lalu, tetapi Allah menunjukkan maqam kedudukan kekasih Allah, maqam daripada cucu baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan manfaatnya dari 300 tahun yang lalu sampai sekarang kita masih merasakan. Belum lagi Risalatul Jami'ah, belum lagi Sabilul Ibtikar, belum lagi susunan ratibnya yang dibaca seluruh dunia. Yang paling fenomenal adalah Ratibul Haddad, wa Wibbul Nadir, wa Hizbul Nasr dan lain-lainnya. Sampai sekarang detik ini, kalau bukan karena kesolehan beliau, kalau bukan kedekatannya merupakan kekasih Allah, niscaya keberkatan tersebut akan terputus. Tapi berapa banyak orang sampai kepada Allah melalui wasilah dan nasihat-nasihat dan juga ubudiyah yang beliau ajarkan. Maka beliau mengajarkan, tetaplah berpegang teguh pada Al-Quran, waqtan hadakallah walzam kitabullah watba' sunnatan, ikuti sunnah baginda Nabi dan jangan terlepas daripada tali para salaf-salaf kita. Apa yang diajarkan oleh mereka, berpegang teguhlah kita. Mereka orang-orang yang sukses menghadap Allah dengan martabat-martabat yang Allah berikan. Kenapa kita harus berpaling? Mengapa kita harus menoleh oleh orang-orang yang baru tumbuh, bahkan manfaat keilmuannya pun kita tidak tahu. Ma'asyiral hadirin, saya tadi sebelum saya tutup, saya tadi bicara sama Habib Ahmad. Saya bilang, saya pernah baca artikel, di setiap zaman ini ada Fir'aunnya, betul tidak? Betul. Di setiap zaman ada Fir'aunnya. Toh ternyata saya heran, di setiap zaman, saya kira setiap zaman cuma ada Fir'aunnya saja. Toh ternyata di setiap zaman ada Yasinnya. Saya kaget, ternyata ada Yasinnya. Saya kira hanya Fir'aun saja, tetapi ada Yazid. Masyaallah hadirin, berpegang teguhlah daripada ajaran asraf-asraf kita. Insya Allah kita akan sampai kepada Allah. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah, di masa akhirnya, akhir umurnya Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad ini, beliau ini sering mengangkat kedua tangan kita, kemudian meletakkan tangannya di dadanya, di bawah dadanya, seolah-olah orang mau sholat. Ini di akhir-akhir hayatnya ketika beliau mengidap sakit. Kemudian beliau mengepalkan tangannya, menaruh ke rukbahnya, ke sikunya, seolah-olah beliau ini mau sujud, mau rukuk, tetapi tangannya tetap menggenggam tasbih. Kemudian tidak berapa lama, sekitar umur beliau 88 tahun, lebih daripada 9 bulan kurang lebih, akhirnya beliau sampai lah daripada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 7 Dzulqa'dah yang malam ini kita kali, yaitu 1132 Hijriah, atau bertepatan tanggal 7 September tahun 1720 Masehi. Beliau diwafatkan di Tarif, di pemakaman Zambal di Hadramut. Mudah-mudahan yang kita hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah beliau. Mudah-mudahan
saya teringat satu maqalah ulama inda dzikrus shalihin dan dzikrul rahmah. Ketika kita menyebut nama orang soleh, mudah-mudahan ini penyebab daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah sekelumit manaqib singkat Al Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.